Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam semangat untuk kita semuanya. Sobat Tani Milenial, zona nyaman saat ini tentu tidaklah cukup bagi seorang pengusaha muda terdepan Indonesia. Oleh karena itu, kita harus mulai berinovasi, berkreasi, dan juga membangun keberanian agar dapat membangun sebuah bisnis usaha, sehingga kita dapat bermanfaat bagi alam dan semesta. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengembangkan usaha agar kita dapat merencanakan apa yang akan kita laksanakan dan apa yang akan kita capai di tingkat yang lebih luas lagi. Mulai dari kita mengenal profil usaha atau membuat profil usaha, kemudian mendesain tentang pengembangan usaha, mengetahui atau merancang legalitas usaha, legalitas produk, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengetahui atau menerapkan etika usaha sebagai rambu-rambu kita dalam menjalankan usaha. Enak ya. Oh, di sini ternyata Ya. dicariin. Lagi ngapain sih? Ini ngambil keripik singkong. Nggak bagi-bagi minta ya? Iya. Tapi lama-lama kalau ngambil ini bosen sih. Pengennya tuh makanan kekinian. Bingung tapi apa? Jangan khawatir, singkong itu nggak dijadikan keripik aja kok. Ada juga olahan lain. Ada mie dari singkong, kemudian ada browniesnya, kemudian ada kue kering, banyak sekali. Harga yang mereka jual juga nggak bikin kantong bolong. Wah, enak tuh kelihatannya. Kita juga dapetinnya itu lebih mudah, nggak perlu ke pasar, kemudian ke outlet dan lain sebagainya. Kita tinggal cari di media pemasaran online. Oh, iya sih, petani kita tuh saatnya harus mengenal dunia online, juga milenialnya. Betul. Jadi petani itu berkesempatan untuk memperluas jaringan pemasarannya melalui media pemasaran online itu gitu. Iya sih, petani juga harus berinovasi dan kreatif biar bisa mengikuti perkembangan zaman. Betul, kalau nggak dimulai dari sekarang, mungkin produk yang dijualkan itu akan ketinggalan. Ayo, tunggu apa lagi? Petani milenial dan petani andalan harus menjadi yang terdepan. Sobat Tani Milenial, untuk memberikan jati diri dari sebuah perusahaan, maka sebuah perusahaan harus memiliki profil usaha, di mana profil usaha itu nanti akan bermanfaat untuk sebagai media promosi untuk menarik investor dan juga menarik para konsumen terhadap usaha yang kita jalankan. Nah, selanjutnya yang terdapat atau yang harus ada dalam komponen usaha yaitu ada logo dan tagline, kemudian juga bisa sejarah, kita menceritakan tentang sejarah, nama, struktur dan susunan atau background, kemudian identitas produk, target dan segmen pasar, alamat website, dan juga strategi online maupun secara offline. Bisnis model kanvas merupakan suatu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengembangkan rencana usaha. Di sana ada 9 elemen yang bisa membantu kita untuk menyusun rencana usaha yang nantinya kita tuangkan dalam sebuah kanvas atau lukisan. Yang pertama adalah value proposition, yang kemudian ada yang kedua adalah customer relationship, yang ketiga adalah customer, yang keempat key activities, yang kelima adalah key partners, kemudian key resource, cost, channel, dan juga revenue. Ini paket jajanan saya udah datang. Kata reviewnya sih enak. Masa sih emang jajanan apa? Nih, Oh, banyak juga artis yang di endorse buat masarkan ini. Strategi pemasarannya ya. kayaknya enak nih, meyakinkan juga. Kemarin pesen, kata kurirnya sebentar lagi datang nih. Datang dulu. Paket Oh iya. untuk Oke, Mbak Chef. Titi. Oke, saya. Makasih mas. Oke. Makasih. Unboxing dong. Ditunggu-tunggu. Ayo. Ini kenapa paketnya kayak gini? Kok gini ya? Kok rusak? Coba dibawa dulu. Coba cium.
bau apek gitu Bau loh. apa ya? Iya. Nggak enak ini. Ya Allah, ini sudah expired. Expirednya kapan itu? Itu kemarin 22 Januari. 2020. Astagfirullah, kena tipu ini. Ya ampun, padahal ini katanya di reviewnya katanya bagus. Iya. Terus juga agak mahal ini. Iya benar. Nah, ini produsennya ini nggak menerapkan etika bisnis dengan baik. Ini perlu ikut pelatihan nih produsennya ini. Ih, buat pelajaran deh. Oh ya. Kembali lagi ke dalam materi kita mengenai legalitas usaha. Sebagai seorang pengusaha, legalitas usaha menjadi sebuah hal yang penting karena supaya kita tidak meleset ke dalam tersandung di hal-hal mengenai hukum dan juga hal-hal yang terkait dengan aspek yang bisa memperlancar kita dalam usaha kita, maka diperlukan pengetahuan mengenai legalitas usaha. Ada berbagai macam bentuk legalitas usaha. Yang pertama yaitu bentuk hukum usaha, ada perseorangan, ada persekutuan, dan juga ada perseroan terbatas. Lalu ada bentuk lain, bisa menggunakan waralaba atau franchise dan juga koperasi. Sobat Tani Milenial, tahapan legalitas usaha seperti yang kita lihat ada 6 tahap. Yang pertama adalah menentukan klasifikasi bidang usaha yang sesuai. Yang kedua, memilih badan usaha yang sesuai, disesuaikan dengan profil usaha dari teman-teman Sobat Tani Milenial. Yang ketiga, kita mulai mendirikan badan usahanya. Keempat, seperti ini, membuat NPWP. Jadi kita sebagai seorang pengusaha yang baik harus menjadi seorang yang wajib pajak. Selanjutnya yang kelima kita mengurus perizinan usaha, dan yang keenam kita mendaftarkan karyawan kita ke program BPJS. Itu adalah legalitas usaha kita supaya kita bisa diterima sebagai seorang pengusaha di Indonesia dan kita menjadi seorang pengusaha yang taat hukum dan baik. Kenapa? Nggak tahu nih, tiba-tiba perutku sakit, kepala pusing. Coba minum dulu nih. Habis makan apa sih? Ini aku harus kembali tadi. Beli di mana? Kalau beli itu harus diperhatikan dulu. Ini kadaluarsa aja nggak ada, terus izin produksi nggak ada. Ini jangan-jangan keripik abal-abal, amang-amang di Udah aku jalan WC kan? dulu nanti kasih. Memang ya benar-benar produk. Selain legalitas usaha, satu hal yang tidak kalah penting adalah legalitas produk kita sebagai seorang pengusaha. Mengapa legalitas produk itu menjadi satu hal yang penting? Karena legalitas produk itu terkait dengan keamanan pangan, kelayakan, kualitas, sehingga bisa menjadi sebuah keunggulan komparatif bagi produk kita. Ada berbagai hal yang perlu kita ketahui mengenai legalitas produk. Yang pertama adalah jenis usahanya adalah ada barang yang tidak berwujud, ada barang yang berwujud. Yang sering kita temui adalah barang berwujud. Barang berwujud jenis produknya bisa makanan, minuman, produk kimia, tambang mineral, manufacturing. Kemudian untuk legalitasnya untuk makanan dan minuman adalah BPOM. Instansinya yang mengurusi adalah Kementerian Kesehatan. Untuk produk kimia legalitasnya adalah sertifikasi halal. Kemudian instansinya juga adalah MUI. Nah, kemudian produk tambang dan mineral ada standar kualitas, standar nasional Indonesia atau SNI, manufacturing juga, dan untuk instansinya yang mengatur dan yang mengelola adalah Badan Meteorologi, kemudian ada juga Kementerian Perdagangan. Nah, selanjutnya Sobat Tani Milenial, untuk barang yang tidak berwujud, bisa software, produk seni, dan lainnya. Nah, ini legalitasnya adalah hak paten atau haki yang diatur oleh Kementerian Hukum. Nah, seperti itu. Jadi, itu adalah hal-hal yang perlu kita ketahui mengenai legalitas produk tergantung dari profil usaha kita seperti apa. Sobat Tani Milenial, salah satu hal yang paling penting juga yang perlu kita ketahui adalah mengenai etika dari bisnis.
Boleh kita mempunyai legalitas usaha yang baik, legalitas produk yang oke, profil yang baik, tetapi bagaimana kita menjalankan suatu usaha tersebut penting bagi kita untuk mengetahui dan kita menerapkan etika bisnis. Manfaatnya, pertama, untuk persahabatan dan pergaulan. Yang kedua, menyenangkan orang lain. Yang ketiga, membujuk pelanggan. Keempat adalah mempertahankan pelanggan. Dan yang kelima adalah membina dan menjaga relasi kita dengan pelanggan. Hal itu dilakukan supaya kita bisa keep in touch dengan pelanggan sehingga loyalitas mereka bisa kita raih dan produk yang kita miliki bisa minded ke dalam pikiran dari customer kita. Sobat Tani Milenial, sikap dan perilaku wirausaha yang bisa kita terapkan dalam kita mengaplikasikan etika bisnis dalam bisnis kita ada 9 di situ. Yang pertama, kita harus jujur dalam bertindak dan bersikap. Artinya kita sebagai seorang produsen harus memiliki kejujuran baik itu dari hulu sampai ke hilir dari produk kita. Yang kedua, rajin, tepat waktu, dan tidak pemalas. Apa jadinya bisnis yang kita jalankan jika kita tidak melakukan semua hal tersebut? Kita tidak rajin, kita tidak tepat waktu, dan kita pemalas. Otomatis kepuasan dari konsumen yang akan terpengaruhi dalam hal itu. Yang ketiga, selalu murah senyum. Ketika kita melayani customer, ini adalah satu hal yang penting. 4, lemah lembut dan ramah tamah. Yang kelima, sopan santun dan juga kita hormat. Yang keenam, selalu ceria dan pandai bergaul. Hal-hal positif ini akan memberikan dampak positif untuk usaha kita. 7, fleksibel dan suka menolong pelanggan. Yang ke-8, serius, memiliki rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah memiliki perusahaan yang tinggi. Itu adalah 9 hal yang penting dalam kita mengaplikasikan etika bisnis untuk usaha kita.